Assalamualaikum Mbak Dina. Sudah, Waalaikumsalam, Cak. oke, sudah tersambung. Terima kasih Ya, ini walaupun sudah mendekati hari-hari besar sebagai bumil, ibu hamil itu masih meluangkan waktu sebentar. Moga-moga nanti anaknya pinter nih kalau lahir karena diajak Zoom terus. amin. Asik webinar Nah, aja, Cak. nah gitu. Iya, iya. Nah, Ya, Mbak Dina ini salah satu tim kurator di Lunas. Dia juga bersama Pak Helmi ya yang mengelola ya, Cak. PGR Hub PGR Pasar Gotong Royong Kurasi ini. Nah, silakan Mbak Dina untuk mengupdate menambahkan hal-hal tadi yang belum sempat disampaikan oleh Mas Adi. Kalau yang terkait dengan teknis di platformnya tadi sudah dijelaskan, mungkin yang lain yang lebih apa yang mungkin terlewatkan bisa ditambahkan. Termasuk yang hasil seleksi kurasi terakhir online apa saja siapa saja. Lalu yang dulu yang kurasi masih offline itu bagaimana apa migrasi ke online sekarang supaya teman-teman nggak terlalu nunggu-nunggu gitu. Silakan Mbak Dina. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini sedikit untuk reporting ya sebenarnya, sekalian menambahkan. Tadi udah sedikit telat masuk juga. Jadi kurasi kita udah kita jalankan yang online itu udah beberapa kali. Nah, memang pengumumannya itu kita planningkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Tapi proses kurasi itu akan terus berjalan di rentang waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 15 ataupun tanggal 15 sampai tanggal 31. Itu tetap akan ada proses kurasi yang dilakukan oleh tim kurator. Nah, ini beberapa yang udah masuk di PGR Lunas. Jadi produk-produknya ya, yang lebih dimunculkan di sini produknya, bukan UKM-nya. Karena satu UKM itu bisa memiliki beberapa produk. Nah, contoh di sini ada yang furniture, ini pemiliknya ini sama, satu orang, tapi dia bisa mendaftarkan beberapa produk. Nah, ini yang sudah tampil, kalau kawan-kawan buka di platform Lunasnya, kemudian klik pasar gotong royong, kemudian di sana ada produknya, nah akan muncul seperti ini. Nah ini udah bisa langsung melakukan transaksi kalau ada yang cocok gitu. Nah ini lebih jelasnya ini. Nah sementara ini dari total dari total pendaftar itu ada 59 produk yang udah didaftarkan di kurasi pasar gotong royong. Nah ini baik itu yang lolos yang dulu offline belum sistem online maupun yang udah dengan sistem online. Dari 59 produk itu yang baru lolos kurasi untuk dipajangkan itu baru 23 produk. 23 produk. Kemudian yang masih dalam proses revisi 36. Nah, mungkin di sini kawan-kawan karena banyak juga kawan-kawan yang udah lolos kurasi offline itu mungkin menanti gitu dari kita, bukan dari kita ya yang mengupload foto produknya itu ke pasar gotong royong, tapi kawan-kawan yang udah lolos tinggal buka akunnya, kemudian daftarkan kembali, ya hampir sama prosesnya seperti presentasi yang disiapkan saat kurasi offline dulu. Nah, ketika udah terisi full semua, baru nanti kami tim kurator itu baru akan menerima produk kawan-kawan untuk ditampilkan di pasar gotong royong Lunas. Nah, mungkin tadi teknisnya gimana cara isinya itu udah dijelaskan. Yang penting lagi, ketika kakak sudah mengupload, udah buka pasar, daftarkan produk, dan mengisi lengkap, itu harus sering-sering dicek apakah produknya itu, karena ada 3 kemungkinan, ada bisa langsung diterima, ada bisa ditolak, atau bahkan bisa direvisi. Nah, itu bisa dicek apakah produk kita itu udah diterima atau ditolak atau harus revisi. Karena kalau misalnya kamu kan nggak merevisi, nggak mengirimkan kepada kami, untuk mungkin ada kekurangan, kebiasaannya itu di bahan di foto-foto produknya itu tidak lengkap. Nah, itu kami minta merevisi. Nah, itu kawan-kawan juga harus sering lihat juga ada pemberitahuan bahwasanya produk kawan-kawan itu sudah direvisi. Setelah direvisi, ketika ada muncul tombol revisi itu penting sekali untuk
tekan konfirmasi. Kalau misalnya emang mau merevisinya, konfirmasi dari catatan yang ditinggalkan oleh tim kurator. Ada beberapa kejadian yang kami lihat, kalau kau udah merevisi, tapi karena tidak mengklik tombol konfirmasi, kami para kurator ini nggak tahu kalau itu produknya udah direvisi. Nah, jadi diklik dulu, dikonfirmasi, baru diperbaiki apa kekurangannya sesuai catatan yang diberikan oleh tim kurator, baru dikirim kembali. Nah, kemudian kita akan merevisi lagi, dan setiap revisi itu akan langsung. Kalau sudah lengkap semua sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, itu langsung bisa diterima. Nah, mungkin itu aja catatan dari kami, Cak. Ya. Sedikit ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina sudah menambahkan informasi yang diberikan oleh Mas Adi tadi. Lumayan ya, sudah 23 yang terpublikasikan. Kita berharap yang lainnya bisa segera bergabung, nyusul supaya peluang untuk memperbesar penjualannya semakin terbuka. Karena seiring dengan waktu berjalan, Lunas juga sedang membangun kolaborasi ini dengan beberapa pihak untuk menambah saluran promosinya. Salah satu yang sedang kita proses adalah kerjasama dengan Padi UMKM.id, pasar digital UMKM ini di bawah Kementerian BUMN. Mereka mengembangkan pasar digital. Ini Lunas sedang nego untuk bisa ada akses bagi kawan-kawan yang sudah lolos kurasi produk di Lunas, bisa juga mengakses ke Padi UMKM. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Nah, baik, kita masih punya waktu sekitar 20 sampai 15 sampai 20 menit. Kita gunakan untuk tanya jawab kembali. Silakan yang mau raise hand, mau bicara langsung ya, pakai raise hand. Nanti kita aktifkan mikrofonnya. Tapi kalau Anda mau nulis lewat chat saja, silakan chatnya ditulis. Nah, ditulis ditujukan ke siapa ya? Ke Adi, CTO Lunas, atau ke Mbak Dina, tim kurator, supaya nanti jelas siapa yang harus jawab ini. Oke, silakan. Itu udah mulai ada yang ngechat ini, Adi. Silakan Adi, dicek, dilihat-lihat. Iya, Pak. Ikut nyimak waktu terlambat. Nah, waktu terlambat. Jadi begini, kawan-kawan, terima kasih walau terlambat masih berkenan gabung. Yang perlu diingat ya, Lunas Fokus UMKM ini belajar disiplin tepat waktu. Acara kita jam 9 WIB, mulainya ya kita mulai jam 9 WIB. Berapapun peserta yang sudah gabung. Mengapa demikian? Tidak ada pebisnis sukses yang tidak disiplin. Kira gitu. Tapi tentu kami memahami kesibukan Bapak Ibu dengan beragam urusan. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau memang bisanya di tengah-tengah baru gabung, ya nggak masalah. Tapi kami tetap akan mulai tepat waktu. Nah, bagi yang baru gabung di tengah-tengah, nanti bisa melihat rekaman dari acara ini di YouTube, di channel YouTube Lunas. Nanti dicari Lunas Layanan UMKM Kelas YouTube, nanti akan muncul channel dari Lunas ini. Gitu ya. Jadi tetap bisa nanti ngikuti dengan menonton ulang rekamannya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan itu tadi? Ada link absennya enggak ya katanya? Absen tidak ada link. Langsung ke platform Lunas. Buka platform Lunasnya, mau dari web boleh, mau dari apps juga boleh. Pilih event hari ini, Pasar Gotong Royong Hub edisi 6. Anda klik, lalu di situ nanti akan muncul tombol absen kehadiran.
waktu ngisi absen hanya sampai pukul 11.00 WIB. Nah ya, jangan sampai terlambat. Nggak ada linknya. Linknya itu link yang waktu Anda daftar dulu itu. Anda kan dulu daftar kan ada linknya. Nah itu dipakai lagi. Bisa masuk. Ini Silakan. ada pertanyaan dari Ibu Raulan. Dikirimnya chatnya pribadi sih, mungkin nggak nampak sama Mas Adi. Mohon pencerahan apakah sudah cukup hanya gambar produk yang perlu dikirimkan untuk kurasi produknya. Nah, kalau di kurasi produk, untuk produk yang ditampilkan, yang pertama memang ada produk yang udah jadi, yang itu nanti memang akan ditampilkan pada layar utamanya. Ya, kemudian juga ada foto proses produksinya. Nah, untuk proses produksi ini yang banyak mungkin yang kawan-kawan kurang membaca ya atau memahami tanda yang ada disampaikan di sana, keterangan yang ada di sana. Itu cukup 4 produk aja, 4 foto. Foto yang pertama itu adalah foto bahan bakunya, kemudian ada foto proses produksi. Kira-kira kalau misalnya foto proses produksinya itu agak menjelimet, itu bisa disatuin lah, dibuat foto collage-nya itu ada beberapa foto produksi, tapi harus nampak ya, jangan ada 9 foto jadi kecil-kecil ya, ada nampak foto proses produksinya. Kemudian hasil produksinya seperti apa. Nah, kalau foto produk utama tadi sebagian kan ada dikemas ya, udah di dalam kemasan. Kita nggak tahu isi dalam kemasan itu seperti apa kan. Jadi di foto proses produksi itu ada foto hasil produksinya. Misalnya kerupuknya seperti apa, itu ditaruh harus nampak. Nah, yang keempat itu foto proses kemasannya. Ketika pengemasan itu seperti apa akan dilakukan. Nah, itu yang menjadi syarat ya, salah satu syarat untuk kita lakukan kurasinya. Nah, kemudian jangan lupa juga di sana izinnya itu harus ada PIRT minimal untuk produk makanan, kecuali kalau misalnya produk yang tidak butuh PIRT seperti furniture tadi, kalau memang belum ada izin yang lain-lain, yang minimal ada UMK itu semua wajib ada. Nah, mungkin tadi Mas Adi udah jelasin gitu. Ketika ada klik-klik, mungkin ada tempat pengisian itu ada di bagian keterangan ya, bisa diisi UMK-nya nomornya berapa. Atau ada di sana kan ada sertifikat lainnya gitu. Nah, mungkin ya diisi kalau nggak ada sertifikat lainnya mendukung, ya isilah UMK atau NIB-nya di sana. Nah, itu syarat yang kita ini kan. Mungkin dah cukup menjawab pertanyaan Bu Roland. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ini ada yang tanya tentang sertifikat. Sertifikat ngunduhnya di platform Lunas ya. Jadi Anda masuk ke webnya atau Anda masuk ke apps-nya, masuk ke event yang hari ini kita adakan. Nanti di situ kalau Anda sudah daftar sebagai peserta, sudah klik tombol absen kehadiran, nanti akan muncul tombol unduh sertifikat, tapi munculnya jam 11 WIB. Nah, karena memang sertifikat baru bisa diunduh jam 11. Nah, ini ada dari Mas Istia Budi. Nah, ini Profesor Budi. Mbak Dina bantu mikrofonnya Mas Istia Budi di-on-kan. Saya pengen dengar suaranya dari Balikpapan ini. Ini dari Dilo Balikpapan ya. Istia Budi. Mas Budi, ayo ngomong biar langsung terdengar suaranya. Ini lama kita nggak ngobrol. Saya ingin dapat insight ini dari Anda. Siap. Nah, arek Surabaya sudah nggak gondrong sekarang. Ayo Mas, silakan. Bagus, Mas Samsul yang tadi disampaikan Mas Dedi ya, perihal komunitas. Ini sama tuh yang kita miliki sama Facebook Developer Circle ya, hampir sama. Memang masalah kita itu sebenarnya kita punya produk bagus, UMKM bagus, tapi dilemanya user itu masih belum aware produk-produk kita. Ini yang kita lakukan ya, biar user pembeli lokal ini mau mencintai produk UMKM kita ini yang harus yang perlu dimasukkan semua tim Lunas ya. Dalam arti udah punya gotong royong, udah platformnya udah bagus, tinggal gimana caranya ini user lokal atau user yang ada di komunitas Lunas bergerak membantu UKM ini. Ini yang kita lagi gerakan juga, memang butuh kolaborasi semua pihak. Ya.
banyak produk bagus, tapi mereka masih kadang-kadang produk yang kita lihat di Shopee, di toko itu produk Cina yang malah masuk, yang lebih diinikan. Nah, kita kehilangan di situ. Harapan kami ada gerakan yang cintailah produk-produk Indonesia, itu yang mungkin perlu Produk Indonesia. perlu mungkin ada clue atau dari Cak Samsul ya buat teman-teman ini apa gimana. Itu yang kita kadang orang-orang masih bagus produk ini, padahal dengan membantu UKM lokal otomatis kan bergerak semua itu. Secara ekonomi bergerak semua. Itu yang kita butuh di situ sih. Ya. Salah satunya. Cak Samsul. Makanya ini Mas Budi, kita lakukan pendekatan komunitas, itu kita berharap komunitas ini bukan komunitas homogen UMKM-nya, ya betul, tapi dia menginvite, mengundang orang-orang yang peduli, orang-orang yang selama ini ada di lingkungannya untuk gabung di komunitas itu supaya empati. Nah ini berangkat dari empati, Mas. Kalau kita menunggu orang sadar beli produk lokal, tentu tidak mudah karena faktor edukasi, faktor harga, faktor kemudahan, itu kita banyak kalahnya. Tapi kita yang mau ketuk pintu hatinya itu adalah empati. Kita mulai dengan pendekatan komunitas, kita pilih orang-orang yang kita kenal. Seperti Mas Budi ini punya komunitas sepeda, kan kira gitu kan? Nah, komunitas ini bisa dimasuki produk-produk UMKM kalau ada kebutuhan terkait dengan produk itu. Itu arahnya ke sana sebenarnya. Supaya apa? Supaya pasar produk kita juga nggak harus bersaing atau head to head dengan produk impor. Karena kalau head to head itu nggak mudah, nggak gampang gitu loh. Nah, pendekatan komunitas itu kita ingin ya kepedulian. Ada empati dari kita, dari teman-teman kita, memperkuat proses ini. Dan yang kedua, ini ada digital divide, Mas Budi. Bahwa UMKM kita itu nggak bisa tiba-tiba kemudian pinter, hebat di online gitu. Nah, inilah yang kemudian kita berharap komunitas ini membantu proses ke arah sana. Karena memang UMKM nggak bisa juga langsung di training seminggu 3 kali, ngunggah ke Instagram, ngunggah ke Facebook. Hari ini dilatih, besok nanya passwordnya apa, Mas. Jadi password aja masih nggak inget dia, apalagi yang lainnya. Itu kendala klasik. Sehingga kita tidak hanya bertumpu pada UMKM itu sendiri, tapi komunitas ini. Nah, makanya kayak Dilo ini kan banyak anak-anak muda nih, Mas Budi ya. Mungkin dicari model membuat link atau keterkaitan. Bisa misal internet marketer, misal gitu ya Mas Budi ya. Mau yang profesional, semi profesional atau sosial, silahkan didesain sehingga UMKM yang gaptek ini tetap bisa mengunggah produk, bisa foto produk, bisa promosi dengan gencar, tapi dibantu oleh internet marketer anak-anak muda yang tergabung di Dilo. Misal begitu. Nah ini yang harapan kita tuh kayak gitu Mas Budi. Gimana kira-kira? Ya, kita juga lagi gerakan ini sebenarnya Karang Taruna yang selama ini hanya ngumpul, tapi kita coba ini ide mereka jangan hanya kumpul, tapi membantu minimal UKM lokal yang bisa disupport dengan pelatihan-pelatihan digital marketing. Saat ini kita juga lagi kerjasama sama Ketua Karang Taruna. Nah, kita juga lagi bina, karena Gulen nanti mendampingi para UKM. Saya yakin UKM nanti lebih fokus ke produksinya, Cak Samsul. Ya, produksinya. Nanti teman-teman muda ini membantu mereka digital marketing. Ya. Nah, kita lagi siapin juga mungkin kampung marketer atau apa saja anak muda yang membantu mereka untuk di sisi publikasi atau di sisi marketnya lah ya. Karena saya yakin juga kemarin ketemu UKM rata-rata buat produk bagus nggak bisa jual, nggak tahu copyright-nya harus ngapain, harus apa. Itu memang PR kita sih. Kita juga lagi langkah awal, kita siapin di situ. Ya Mas, kita coba seriusi yang digital marketing tadi. Ya nggak apa-apa, piloting dulu di Balikpapan. Nggak usah harus gede-gedean Mas, yang penting jalan dulu satu tim 5 orang, jalan dulu, ketemu modelnya, kita perbaiki, kita improve, kan kita gitu ya.
Lunas siap, Ya, betul. ikut bagian meramaikan, bagian mendoakan. Ya kita support lah. Siap, Jadi, supaya teman-teman bisa Oke. lebih optimal lagi. Saya sepakat statement tadi bahwa UKM ini memang ujung-ujungnya fokus di produksi. Nggak bisa. Ada sih ya memang yang sudah melek IT ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak ya berkutat di produksi. Nah inilah yang kemudian mesti kita carikan solusinya. Oke, Mas Budi, terima kasih ya. Ada yang nanya lagi nih, Cak. Apa? Ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Tentang kurasi ya, Cak ya. Maksudnya tanggapin. Dari Juli Hukman, apakah waktu kurasi itu dibatasi sampai diterima? Tidak ya. Kalau untuk kurasi online ini, itu nggak ada batasan waktu. Asal mengikuti step-step tadi seperti yang Nina sampaikan. Yang pertama, buat pasarnya, daftarkan produknya, kemudian isi sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. Itu pastikan semua formnya itu terisi sesuai kebutuhan dari produknya itu sendiri. Kemudian nanti ketika emang minta direvisi, ya tinggal revisi aja. Nah, kemudian nanti akan kita kurasi lagi. Kalau itu udah lengkap, bedanya dengan kurasi offline. Kurasi offline itu kan karena ada event tertentu, maka dibuka pendaftaran kurasi sekian hari, kan kira gitu ya. Kalau pendaftaran ditutup ya sudah nggak bisa lagi. Nah ini yang kita coba perbaiki dengan online, 24 jam dan selamanya. Karena saya kalau saya sih sering kurasinya mau tidur gitu kan sambil bahan. Jadi itu enaknya online gitu, dikejar target kapan harus selesai kurasinya. Jangan sampai tertidur kurasi hasilnya membingungkan orang. Iya, Nah, kemudian ini dari Bu Risma Sitorus. Kalau madu asli dari Baduy, syarat kurasi apa ya? Saya kemas sendiri. Nah, itu persyaratan produk kurasi mungkin tadi sudah dijelasin juga ya. Asal itu produk lokal, produk UKM, kemudian lengkap perizinannya, syaratnya cukup ya. Itu bisa daftarkan aja gitu. Daftarkan nanti ya kita lihat, yang penting itu tadi step-step isi. Foto produknya harus yang jelas gitu. Harus misalnya madu tuh nampak seperti apa dibotolin gitu kan. Jangan misalnya madunya ya setengah fotonya gitu. Nah, kemudian foto proses produksinya. Misalnya ini diambilnya ini bahan bakunya, kok Ibu cuman untuk repackaging berarti ambil bahan bakunya, kemudian cara Ibu mengemas itu seperti apa, hasil dalam kemasannya seperti apa, kemudian waktu proses dikemasnya seperti apa. Nah, itu dilengkapi. Nah, ya izinnya itu tadi. Ya, izinnya itu harus ada. Nah, itu syaratnya sih nggak ada yang ribet-ribet kalau untuk di kurasi PGR. Itu udah nampak semua gitu. Kita buka formnya tuh udah tahu kita step-stepnya itu seperti apa. Ya. Mungkin itu aja, Cak. Oke, udah 2 pertanyaannya. Dina, makasih Adi. Waktu kita habis kawan-kawan, kita harus close acara ini. Kalau nanti masih ada pertanyaan, nah bisa langsung saya minta Dina nomornya di-share ke chatroom ya. Kalau ada yang tanya tentang kurasi produk, bisa japri. Boleh, Cak. Nah, lalu yang tanya tentang layanan lunas secara teknis, misal lunasgram gimana, kemudian komunitas gimana, itu tanya ke CTO Lunas, si Adi. Adi bisa tulis nomor WA ya di chatroom ya, supaya bisa japri langsung teman-teman yang masih belum puas terhadap penjelasan tadi atau gabungnya terlambat, mungkin sepotong informasinya. Baik, kawan-kawan, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada Pasar Gotong Royong Hub edisi ke-6. Alhamdulillah, kita sudah sampaikan hal penting pada Anda tentang tools yang ada di Lunas untuk mendongkrak, meningkatkan pengelolaan komunitas Anda, mendorong supaya produk-produk dari komunitas Anda bisa masuk ke pasar gotong royong. Tentu ini tidak akan ada gunanya kalau nggak dipraktekkan. Jadi praktekkan aja, dicoba. Kalau ada kendala, segera WA ke Mbak Dina, kalau terkait dengan teknik kurasi, kalau terkait dengan layanan lunasnya ke Mas Adi tadi. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.